Halo teman-teman, kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuisisi. Teman-teman pernah dengar kabar tentang satu perusahaan membeli perusahaan lain? Nah, itulah yang disebut akuisisi. Akuisisi ini sering banget terjadi di dunia bisnis, termasuk di Indonesia. Tapi, apa sebenarnya akuisisi itu? Gimana prosesnya dan apa contoh nyatanya di Indonesia? Yuk kita bahas bareng-bareng secara singkat dan jelas. Jadi secara sederhana, akuisisi adalah proses ketika satu perusahaan mengambil alih sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan lain. Dengan kata lain, perusahaan pengakuisisi akan menjadi pemilik sah dari perusahaan target. Dalam hukum Indonesia, akuisisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pada pasal 125. Tujuan akuisisi ini bisa bermacam-macam, mulai dari memperluas pangsa pasar, mendapatkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi, sampai memperkuat posisi bisnis di industri tertentu. Lalu bagaimana proses akuisisi yang dilakukan di Indonesia? Secara umum ada beberapa tahap penting yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap due diligence. Di sini perusahaan pengakuisisi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan, hukum, dan operasional perusahaan target. Tujuannya agar tidak salah langkah sebelum membeli. Kedua adalah tahap valuasi perusahaan. Valuasi perusahaan ini untuk menentukan nilai wajar dari perusahaan yang akan diakuisisi. Yang ketiga, tahap negosiasi dan kesepakatan. Kedua belah pihak akan membahas harga, syarat, dan ketentuan akuisisi yang disepakati bersama. Yang keempat, persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Karena sesuai undang-undang, keputusan akuisisi harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham perusahaan. Dan terakhir adalah pelaporan dan pengumuman. Setelah akuisisi disetujui, hasilnya wajib diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kalau perusahaannya merupakan perusahaan terbuka. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Salah satu akuisisi terbesar di Indonesia adalah akuisisi Bank Permata oleh Bank Bangkok pada tahun 2020. Saat itu, Bangkok Bank asal Thailand membeli sekitar 89% saham Bank Permata dari Standard Chartered dan Astra International dengan nilai transaksi lebih dari 2,2 miliar dolar Amerika. Tujuannya apa? Untuk memperluas jaringan bisnis Bangkok Bank di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang punya potensi ekonomi besar. Setelah akuisisi ini, Bank Permata jadi bagian grup perbankan internasional dengan modal yang lebih kuat dan jaringan global yang lebih luas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa akuisisi bukan sekedar membeli perusahaan lain, tapi strategi besar untuk tumbuh dan beradaptasi di pasar yang kompetitif. Di Indonesia, proses akuisisi juga diawasi ketat agar tetap transparan dan melindungi kepentingan semua pihak, terutama para pemegang saham. Jadi kalau kamu mendengar berita tentang akuisisi, sekarang kamu sudah tahu, di baliknya ada strategi bisnis yang kompleks tapi menarik. Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.